mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kira-kira di antara kalian ini ada yang tidak masuk tidak? Alhamdulillah masuk semua, Bu. Alhamdulillah masuk semua. Alangkah baiknya kalau walaupun kalian sudah masuk semua, tapi alangkah baiknya titik absen dulu ya. Ya, nanti kalian bilang apa hadir ya, saya absen. Alisa Nurfatia, Desta Putri Novitasari, Marisa Aprilia, Maya Cahaya Syafana, iya, Mailani, ya, Melani Oktavia, ya, Melan Jahrani, iya, Olivia Firman Jahya, iya, Pelangi Putri Melani, iya, Reza Saputra, Seris Novitasari, ya, Siti Korea, Fiona Nur Safira, ya. Baiklah, pada pagi hari ini karena kalian ini sudah masuk semua, alhamdulillah, berarti anak-anak kelas 7 ini sangat semangat untuk mengikuti pelajaran. Semangat anak-anak! Semangat! Iya, mengikuti pelajaran hari ini anak-anak sangat semangat sekali dan antusias sekali. Sekarang saya Titik mau tanya, pada pagi hari ini kita kira-kira kita akan mempelajari tentang materi apa? Siapa bisa? Saya, Bu. Ya? Kenalkan, nama saya Nurhayati. Hari ini kita akan mempelajari tentang kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Iya, benar? Iya, benar sekali. Benar sekali, kita akan mempelajari tentang yaitu negara kesatuan dan karakteristik daerah dalam Bhinneka Tunggal Ika, ya, tentang keragaman suku dalam sebuah pembahasan keragaman suku, budaya, ras maupun agama. Kita akan menuju ke namanya yaitu dalam sebelum pembelajaran dimulai ada tujuan di sini, ada tujuan pembelajaran yang dipaparkan di sini. Saya akan bacakan untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. 1. Melalui kegiatan membaca teks berita, peserta didik dapat mendeskripsikan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab adanya keberagaman dengan tepat. Yang nomor 3, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengarahkan respon secara profesional terhadap kondisi keberagaman di lingkungan secara runtut. Berarti itu berturut-turut runtut ya. Demikianlah ini adalah tujuan pemaparan, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini tentang negara kesatuan dan karakteristik daerah dalam sebuah pembahasan yaitu keberagaman suku budaya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Baik, karena pelajaran pada hari ini adalah tentang pendidikan Pancasila, oleh karena itu anak-anak diwajibkan untuk menyanyikan lagu nasional. Siapa yang kira-kira kalian menjadinya lagu apa? Garuda Pancasila. Oke, kalau Garuda, siapa yang mau jadi dirjen atau pemimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Saya, Bu. Iya, ayo Mbak. Marisa, yuk. Semuanya? Yuk. Garuda Pancasila.
belajar tentang apa? Materinya tentang apa? Siapa bisa? Saya Bu. Ya. Nama saya Sabtu Nurhasari. Saya ingin menjawab pertanyaan Bu Titik. Pembelajaran kemarin adalah norma di masyarakat. Tentang norma di masyarakat ya. Benar? Iya, benar. Terima kasih. Ya. Tentang norma di masyarakat benar ya. Sekarang kalian ini sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pelajar yang baik, seorang siswa. Kira-kira dalam masyarakat itu kan ada 4 norma, ya kan? Siapa yang bisa menyebutkan macam-macam norma dalam masyarakat? Yuk, siapa bisa? Saya Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Yudi Saputra. Ada 4 Bu. Yang satu nama agama, yang kedua nama kesusilaan, yang ketiga nama kesopanan, yang keempat nama hukum Bu. Terima kasih. Benar? Ya, benar ya. Ada norma agama, kesopanan, kesusilaan maupun hukum. Nah, di sini anak-anak karena kalian ini adalah ada 3 lingkungan ada kehidupan, yaitu ada satu kehidupan kalian di dalam keluarga, sekolah maupun di dalam masyarakat. Kalau kebanyakan kalian kan hidup dalam masyarakat, itu pasti diatur adanya beberapa macam dalam norma. Ya, norma-norma itu yang paling anak-anak itu temui atau anak-anak yang paling anak-anak sering dapatkan adalah di sini tentang banyak sekali, yaitu karena beragam norma. Itu ada norma kesopanan. Sekarang apa contoh dari norma kesopanan? Siapa bisa? Yuk. Saya Bu. Ya. Nama saya Sally akan menjawab pertanyaan dari Bu Titik. Ya. Yaitu 1. Tidak boleh di sembarang tempat. 2. Mengucapkan permisi saat melewati orang tua. Ya. Iya. Tepuk tangan, benar sekali. Sekarang Bu Titik akan memberikan suatu pertanyaan ya. Pertanyaan yang begitu maaf ini agak ceritanya agak panjang tentang sejarah yaitu para titik daerah kita. Okay. Sekarang saya akan membacakan yaitu tentang di sini yaitu pertanyaan. Nanti anak-anak boleh menanggapi, boleh memberikan saran atau boleh bertanya. Saya kembali tanya boleh. Bu Titi akan membacakan, kalian tolong didengarkan. Ya, ini ada pertanyaannya. Pertanyaan ya, boleh kalian perhatikan. Pada suatu hari festival, warga desa berkumpul di alun-alun utama desa. Mereka mengenakan pakaian tradisional mereka masing-masing dan makanan dari berbagai suku dan budaya di meja makan yang sangat panjang, yang paling memanjang di tengah alun-alun di tengah desa ya. Di sini di desa ada hidangan dari Jawa, Sunda, Madura dan lain-lain. Sekarang pertanyaannya di sini ya. Ini pertanyaannya yang mungkin anak-anak mungkin perlu pemikiran ya. Bagaimanakah keragaman tersebut dapat terwujud? Siapa yang mau menanggapi? Yuk. Saya Bu. Ya. Saya mau menjawab pertanyaan Bu Titik. Ya. Karena masyarakat sudah percaya dan yakin akan adat istiadat yang turun temurun dari orang terdahulu sampai sekarang yang perlu dipupuk dan dilestarikan. Iya, karena adat istiadat maupun orang itu keberagaman ya. Ini karena dari sono sampai sekarang itu karena sebagai orang tua dari budaya orang tua ini sudah mendarah daging ya. Oleh karena itu sangat bagus ini, berarti ini warisan alam budaya leluhur nenek moyang kita. Ya, tepuk tangan, betul sekali Mbak Melisa. Ada yang mau menambahi lagi pendapatnya atau tambahan atau siapa ada lagi? Iya, kenalkan dulu nama. Iya, karena ini tepuk tangan dulu yuk. Itu ya dari Mbak Yosi ya. Ini kita harus tadi sebagai warisan leluhur para nenek moyang kita budaya itu. Yang kedua kita harus
asing yang sangat modern ini. Kita kira-kira dari kedua pendapat teman ini ada yang mau menambahi lagi enggak? Saya Bu. Oh iya, silakan Mbak Firna. Nama saya Bu Yona Nursyadira. Saya ingin menambahkan jawaban Ya. Alisa Kodirsi. Ya. Dapat menambahkan pendapat daerah Sukolilo-Pati dan meningkatkan UMKM. Terima Ya. kasih. Tepuk tangan ya, betul sekali ya. Ini dapat meningkatkan pendapatan daerah. Oke. Pendapatan daerah kenapa? Banyak sekali pengunjung. Nah, mungkin dari pendapatan orang-orang yang di luar daerah Sukolilo, Pati sini, pasti mereka selalu berbondong-bondong untuk ingin menyaksikan bagaimanakah pertunjukan tradisi daerah daerah kita ini, yaitu budaya lokal budaya kita. Sekali lagi tepuk tangan yuk. Semangat sekali. Kira-kira anak-anak masih semangat? Masih. Semangat. Iya. Sekarang saya akan memberikan sedikit yaitu kesimpulan dari pertanyaan atau dari sanggahan dari teman-teman tadi ya. Ada 3, yaitu 1, kebudayaan Meron ya, atau kebudayaan tradisional kita lokal ini merupakan kebudayaan yang sangat-sangat fenomenal dan ini sangat bisa menjadikan yaitu pantas sebagai contoh dan kita harus menjaga menguri-uri jangan sampai punah oleh kemajuan zaman atau kemasukan budaya lain ya, yang itu nanti dapat merubah atau merusak tradisi budaya kita yaitu yang sangat yaitu dibanggakan atau menjadi suatu kebanggaan dari daerah kita ini, daerah Sukolilo kita ini Pati. Yang pertama, yang kedua, budaya Meron ini merupakan salah satu wujud yaitu religius. Bisa salah satu adalah dari bentuk religius. Religiusnya itu tentang apa? Yaitu tentang sekarang adalah 1 tahun sekali yaitu adanya Maulud Nabi ya pada tanggal 12 Rabiul Awal ya. Ini sebagai tanda wujud kita bersyukur kepada Tuhan dalam yaitu apa? Maulud Nabi, kelahiran Nabi Muhammad. Yang ketiga, adakan Meron ini atau tradisi Meron supaya masyarakat Sukolilo Pati ini mendapatkan berkah, rahmat dan terhindar dari berbagai macam yaitu bahaya ya, tolak bala orang Jawa mengatakan itu. Oke, kira-kira bisa ditanggapi anak-anak? Bisa. Oleh karena itu sebelum Titi menyampaikan yaitu nanti ada ini pembagian supaya kalian lebih gamblang, lebih enak, Bu Titi akan membagikan yaitu sebuah LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Nanti akan saya bagikan lembar peserta didik ya di sini ya. Ini nanti yaitu masing-masing kelompok 1 oke. Masing-masing ini adalah nanti kelompoknya yaitu dapat kelompok 1 ya. Ya. Akan saya bagi dulu untuk kelompoknya. Ya, sebelum untuk pembagian kelompok karena ini sudah kalian ini kira-kira Titi mau tanya sudah dibentuk kelompok atau belum? Sudah. Ya, saya mau karena ini adalah LKPD 1 kelompok 1. Sekarang kira-kira yang mana yang kelompok 1 yang mana? Tunjuk jari. Kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 2, kelompok 3.
disimak ya, tolong disimak. Untuk pembagian LKPD ini anak-anak mohon disimak dulu. Ya, disimak dulu. Ya, disimak dulu. Petunjuk untuk pengisian LKPD 1, disimak, masing-masing disimak. Tujuannya mengetahui bentuk keberagaman di daerah. Soalnya nomor 1 ya, tolong dicermati. Diskusikan dengan kelompokmu apakah terdapat keberagaman pada berita nomor 1. Keberagaman berita nomor 1, beri penjelasan. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, jika ada atau tidak terdapat keberagaman, apakah faktor yang mempengaruhinya? Yang ketiga, diskusikan dengan kelompokmu apakah terdapat keberagaman pada berita nomor 2, beri penjelasan. Yang nomor 4, jika ada atau tidak terdapat keberagaman, apa faktor yang mempengaruhinya? Sedangkan nomor 5 ya, apakah terdapat perbedaan antar berita nomor 1 dan nomor 2? Berikan pendapatmu terkait perbedaan tersebut. Ya, ini tolong kalian dikerjakan. Titik kasih waktu kira-kira yaitu 40 menit. Nah, 40 menit ini nanti bisa dibagi menjadi 2, yaitu 20 menitan. Ini sekalian nanti mengerjakan plus yaitu presentasi. Ya, dalam presentasi dalam berkelompok, Titi akan memberikan petunjuk. Ada yang maju sebagai presentasi, ada yang membaca, ada yang menulis untuk menanggapi dari masing-masing kelompok. Jelas? Sekarang selamat mengerjakan. Bekerja kelompok, di sini ada yang pertama yaitu teks berita, yang kedua lembar kerja. Nah, di sini ada lembar kerja, berarti ada 2. Kalian baca dulu, ya, ini dibaca dulu. Setelah ini kalian kerjakan, yang sebelah kiri dikerjakan, yang sebelah kanan untuk membaca teks berita. Ya, ada 2 berita. Ada pertanyaan lagi ya, anak? Oke. Ya, yuk. Ini ada temanmu yang bertanya. Nah, sekarang dicermati bacaannya. Habis itu tolong dikerjakan soalnya. Iya. Sambil kalian mengerjakan, Bu Titi akan membacakan yaitu suatu berita di sini karena LKPD. Boleh kalian nanti sambil menyimak berita ini karena beritanya ini ada
dua sambil kalian mengerjakan di dalam LKPD, yaitu yang pertama tentang melihat tradisi Meron di Sukolilo, jejak para prajurit Mataram di Pati. Ini adalah Mataram, yaitu kerajaan Mataram Islam. Ya. Yang kedua, berita yang kedua, tolong disimak ya. Berita yang kedua di sini adalah kritik aksi kritik aksi Rara atau Rara Pawang Hujan. Ya, ini aksi seorang wanita atau seorang perempuan yang nekat ya untuk memberikan pawang hujan atau menolak hujan. Ya. Saya akan membacakan berita yang pertama. Ya. Tolong disimak anak-anak. Ya. Melihat tradisi Meron di Sukolilo, jejak prajurit Mataram di Pati. Warga desa Sukolilo, kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar tradisi Meron untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Warga berebut gunungan yang berisi hasil bumi hingga once atau rengginang yang diyakini membawa berkah. Ya, rengginang itu nek bocor atau orang Jawa itu etek itu ya, etek. Pantauan detik jatuh lokasi tradisi tahunan ini dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat atau WIB sepanjang jalan Sukolilo Pati. Ya. Ada 13 gunungan Meron atau gunungan yang ditaruh di sepanjang jalan. Meron itu dibuat oleh masing-masing desa di Sukolilo. Gunungan itu terdiri dari bagian kepala terdapat rangkaian bunga dan jagung. Lalu gunungan terdiri dari manjungan, ambyang, kuncur, dan once, serta bagian ancak yang terdiri dari ancak 3, daun wandiro, ancak 2, dan ancak 1. Usai didoakan oleh para tokoh agama desa setempat, gunungan Meron atau Meron itu diperebutkan oleh warga berkeyakinan mendapatkan bagian Meron itu memberikan yaitu bagian tersendiri alias berkah ya dari benar. Ketua Panitia Acara Meron Muhammad Sobran Rohman mengatakan bahwa Meron itu merupakan gunungan. Meron sendiri memiliki arti kemenangan. Hari ini adalah acara puncak dari rangkaian acara Meron yang sudah dimulai sejak Senin kemarin, dan hari ini kita akan mengiring 13 gunungan berasal dari berbagai perangkat di desa Sukolilo. Kata Sobran kepada wartawan lokasi Jumat tanggal 29 bulan September tahun 2023. Menurutnya, tradisi Meron sebagai bentuk syukur kita terhadap Tuhan atas rezeki dan kesehatan yang telah diberikan. Selain itu juga memperingati Maulid Nabi Muhammad. Adapun makna gunungan itu sendiri adalah sebagai simbol rasa atas karunia Allah Subhanahu wa taala hasil bumi yang kita dapatkan dan kita iring sebagai rasa syukur dan sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelasnya, kata Pak Ketua Panitia. Sekarang berita yang kedua, kritik aksi Roro Pawang Hujan. Beberapa waktu yang lalu publik sempat dihebohkan dengan seorang Rara atau seorang wanita, ya, seorang pawang hujan yang jasanya digunakan untuk memberhentikan hujan deras pada saat perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Maret lalu, ritual yang dilakukan oleh Mbak Rara ini atau Bu Rara ini berhasil menghentikan hujan. Namun ia justru mendapat banyak komentar negatif dari masyarakat. Banyak yang membenturkan aksi tersebut dengan keyakinan beragama. Mereka mempertentangkan, mendiskreditkan atau melecehkan, bahkan menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Rara adalah sesuatu yang haram. Komentar-komentar negatif terhadap Rara sebagian besar berasal dari kelompok sosial atau keagamaan mayoritas yang acap kali memiliki pengaruh yang sangat kuat dan cukup kuat dalam mengembangkan narasi dan menegasikan pengetahuan tradisional. Padahal keberadaan pawang hujan merupakan suatu bentuk eksistensi pengetahuan tradisional masyarakat atau pengetahuan yang dibangun dari generasi ke generasi oleh sebuah kelompok masyarakat yang hidupnya dekat dengan alam, seperti masyarakat adat yaitu Sukolilo ini juga termasuk yang sangat
juga pawang hujan pernah dikenal istilah dukun atau orang pintar yang mempraktekkan pengobatan tradisional atau mekanisme pengobatan berdasarkan kepercayaan tertentu dengan menggunakan mantra-mantra atau jampi-jampi. Ada pula tradisi penggunaan ramuan obat dari tumbuhan hutan, pengolahan lahan dengan pengetahuan adat hingga pengetahuan tradisional tentang mitigasi bencana alam. Namun seiring adanya yaitu modernisasi di berbagai lini kehidupan, eksistensi pengetahuan tradisional perlahan mulai terkikis alias mau habis, ya, termasuk oleh narasi agama modern. Nah, ini bisa dilihat dalam polemik pawang hujan tadi. Contohnya penceramah kondang Yahya Zainul Ma'arif Jamzuri atau yang dikenal dengan akal Buya Yahya mengemukakan bahwa dalam pandangan Islam percaya pada pawang hujan adalah merupakan suatu hukum atau hukum, yaitu hukumnya apa? Haram, ya, hukumnya adalah haram. Narasi-narasi segelintir tokoh agama telah memberikan citra negatif terhadap pengetahuan tradisional yang sebenarnya telah dilestarikan turun-temurun. Inilah yang menyebabkan hampir punahnya tradisional lokal. Ya, kira-kira ada yang titip bacakan ini dari pertama sampai terakhir. Ini ada 2 berita. Sudah dicermati? Sudah dipahami? Kira-kira anak-anak sudah dibacakan? Ya. Ya, tolong dipahami dulu, ya. Dipahami dulu, dimengerti dulu, tolong kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Ada yang belum? Ada yang belum? Iya, ya ini boleh kalian ditanya apa? Ya, ini belum hampir ya. Mau hampir selesai, silakan ya. Belum ini, oke ya. Boleh. Ya, boleh siap. Ya. Ini juga belum ya. Bagi warga desa Sukabumi yang bernama Meron untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Meron memiliki makna dari beberapa bahasa. Selain digunakan publik, ini juga ada di video. Dinaikkan ke tempat yang tinggi. Kalau dalam bahasa Kawi, Meron artinya gunung. Gunung adalah keluarga keliling desa. Asal tahu aja, gunungan setinggi ini dirangkai dari susunan rengginang dan kue cucung loh. Ahai. Nah, kalau dalam bahasa Jawa kuno, Meron berasal dari kata merong yang berarti perang. Maklum saja, tradisi Meron memang sudah berlangsung ratusan tahun semenjak zaman perang melawan penjajah dulu. Wah, sampai sekarang tradisinya masih eksis. Ahai. Tradisi Meron sudah berusia lebih dari 400 tahun loh. Dimulai sejak abad ke-17, tepatnya di tahun 1600-an. Menilik sejarahnya, Meron ketika itu desa Sukolilo masih berbentuk kademangan yang dipimpin oleh Demang yang masih keturunan Kesultanan Mataram bernama Surakarta. Surakarta adalah satu dari 5 bersaudara yang dikenal dengan julukan Pendowo Limo. Suatu hari, Surakadam, kakak dari Demang Surakarta yang sedang berkunjung ke Mataram, dikejutkan dengan amukan seekor gajah yang membuat prajurit Kesultanan Mataram lari ketakutan. Usut punya usut, gajah titihan atau kendaraan sang sultan ini mengamuk lantaran ditinggal mati oleh pawangnya. Melihat Surakadam mendekat, sang gajah semakin marah, lalu melilit tubuh Surakadam dengan Lihat ini ya, karena ini tidak bisa maaf, pakaian Namun siapa sangka tenaga sang gajah tak sanggup untuk mengangkat tubuh Surakadam. Dengan kesaktian, Surakadam berhasil naik ke punggung sang gajah. boleh diulang lagi, boleh. Ya. Nah ini ya, ini kalian saksikan dulu. Wah, kayaknya lagi ada pesta besar nih. Ramai banget tuh. Sekarang memang jadi hari yang spesial bagi warga desa Sukolilo, Kabupaten Jawa Tengah. Warga desa menggelar acara akbar yang
Kalau dalam bahasa Kawi, meron artinya gunung. Gunungan atau meron diarak keluarga keliling desa. Asal tahu aja, gunungan setinggi ini dirangkai dari susunan rengginang dan kue cucur loh. Ahai! Nah, kalau dalam bahasa Jawa kuno, meron berasal dari kata merong yang berarti perang. Maklum saja, tradisi meron memang sudah berlangsung ratusan tahun semenjak zaman perang melawan penjajah dulu. Wah, sampai sekarang tradisinya masih eksis. Ahai! Tradisi meron sudah berusia lebih dari 400 tahun loh. Dimulai sejak abad ke-17, tepatnya di tahun 1600-an. Menilik sejarahnya, konon ketika itu desa Sukolilo masih berbentuk kademangan yang dipimpin oleh Demang yang masih keturunan Kesultanan Mataram bernama Surakarta. Surakarta adalah satu dari 5 bersaudara yang dikenal dengan julukan Pandowo Limo. Suatu hari, Surakadam, kakak dari Demang Surakarta yang sedang berkunjung ke Mataram, dikejutkan dengan amukan seekor gajah yang membuat prajurit Kesultanan Mataram lari ketakutan. Usut punya usut, gajah titihan atau kendaraan sang sultan ini mengamuk lantaran ditinggal mati oleh pawangnya. Melihat Surakadam mendekat, sang gajah semakin marah, lalu melilit tubuh Surakadam dengan belalainya. Maksud hati ingin membanting, namun siapa sangka tenaga sang gajah tak sanggup untuk mengangkat tubuh Surakadam. Dengan kesaktian, Surakadam berhasil naik ke punggung sang gajah, lalu menjinakkannya. Semenjak saat itulah, Surakadam dipercaya menjadi pawang gajah Kesultanan Mataram yang baru. Suatu ketika, wilayah Pati dianggap hendak melakukan kudeta kepada Kesultanan Mataram. Lantarannya agar sakti dan lebih paham wilayah, maka diutuslah Surakadam untuk menentukan Pati kembali dan berhasil. Karena keluarnya dari Pati akan ke Mataram itu kebetulan sudah tahu bahwa ini menjelang Grebek. Sekatan di sana, kalau mengadakan sekatan di sana jelas ketinggalan, maka dengan izin sang sultan di Sukolilo diizinkan untuk mengadakan Maulid Nabi ala Grebek, tapi hanya dipesan jangan sampai dengan nama sekaten, kemudian wujudnya jangan disamakan dengan yang ada di sana. Makanya tradisi meron di Sukolilo diadakan sejak saat itu untuk memperingati Maulid Nabi yang mengadopsi dari tradisi Grebek sekaten di Yogyakarta. Satu hari jelang puncak acara meron di Sukolilo, masyarakat Tugu Sanggrahan yang merupakan kerabat dari keturunan Pandowo Limo biasanya menggelar acara pawai Pandowo Limo. Gunungan meron miniatur dibuat dan dipawai bersama warga dengan berpakaian tradisional. Tak lupa juga iring-iringan kesenian serta hiburan setempat juga ikut memeriahkan loh. Wah, ramai ya, tapi belum seberapa. Puncak acara belum dimulai. Pada malam harinya, ribuan warga Sukolilo kembali turun ke jalan. Rangkaian pesta kembang api serta hiburan rakyat berupa atraksi dan pentas seni juga dipertunjukkan. Wah, lagi goreng apa nih? Katanya mau pawai gunungan meron. Kok malah masak-masak? Tenang dulu dong. Gunungan meron yang akan diarak memang tersusun dari rangkaian rengginang serta kue cucur. Rengginang dan kue cucur berbahan dasar beras atau ketan sebagai simbol kerekatan atau kerukunan serta persaudaraan. Nah, tugasnya kaum laki-laki nih untuk menyusunnya menjadi sebuah gunungan utuh. Kalau rengginang bundar yang besar disebut dengan ambyang, sedangkan rangkaian rengginang kecil-kecil disebut dengan onceng. Ambyang atau rengginang bundar menjadi pelambang tameng perang atau perisai dari segala keburukan. Sementara kue cucur sebagai pelambang kesatuan tekad, semangat, serta kebersamaan. Sedangkan rengginang kecil yang disusun menjadi once menjadi simbol bunga melati, pelambang kusuma bangsa yang menjadi tirai semuanya. Gunungan akan disusun atau didirikan di atas sebuah ancak dengan 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama berisi lauk pauk sebagai pelambang keimanan seseorang. Kedua berisi 5 macam buah
sebagai pelambang keiksanan atau perbuatan yang baik sesama manusia. Oh iya, pada puncak gunung Merlon juga diletakkan sirahan atau mustoko jago berupa ornamen ayam jago sebagai simbol sesuatu yang diandalkan. Soalnya dulu warga Sukolilo menjadi prajurit andalan keraton. Nah, susunan ancak dan gunungan Merlon inilah yang diarah keliling desa Sukolilo. Dipajang sepanjang jalan dari masjid ke selatan nanti ke arah. Setelah selesai dibagikan ke masyarakat. Diawali kirap atau bagian Sultan Agung yang menampilkan pawai seni serta hiburan rakyat. Barulah pada siang harinya, gunungan Merlon mulai diarah dari rumah masing-masing sesepuh atau perangkat desa menuju ke depan masjid desa Sukolilo. Tapi, waduh, ini pada semangat banget sih. Belum sempat gunungan Merlon berdiri, makanan di atas tangga sudah jadi rebutan tuh. Katanya sih, mendapat nasi pada susunan ancak bisa membawa berkah. Kapan? Ya, hari. Setelah semua gunungan Merlon telah berdiri, puncak acara tradisi Merlon desa Sukolilo pun siap diakhiri. Semoga segala tradisi dengan niat dan tujuan baik tetap terjaga lestari. Ya. Ya, ini yang pertama berita yang pertama tentang apa? Makerol, ya, tradisi budaya kita. Ini yang kedua tentang pawang hujan. Musim penghujan telah tiba. Keberadaan pawang hujan pun diburu oleh mereka yang memiliki hajatan besar yang terjadi selama musim penghujan ini. Di tangan pawang hujan inilah terselip harapan besar agar hujan tak turun yang bakal mengganggu sebuah acara. Pekerjaan pawang hujan tak sekedar membalikan telapak tangan. Pekerjaan yang berkaitan dengan fenomena alam ini tak hanya mengandalkan kemampuan membaca cuaca yang akan terjadi, tapi juga harus memiliki keyakinan tinggi jika usaha kerasnya ini akan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta. Sebagai pawang hujan, Eko Budi tak memiliki ritual khusus. Kemampuannya menahan hujan diyakini dari kalimat zikir yang ia baca terus-menerus 3 jam sebelum acara besar digelar. Tidak hanya mengucap zikir, 1 minggu sebelum acara, Eko juga menjalani sholat tahajud dan sholat hajat agar memuluskan usahanya ini. Ini saya melakukan prosesi zikir untuk hujan. Nanti untuk kita berdoa kepada Allah supaya hujan di sini dipindahkan ke arah tempat yang lain dengan izin Allah. Melakukan zikir itu kebetulan ini dari kakek saya dan orang tua. Itu prosesinya sekitar 3 jam. 3 jam kita berzikir. Jadi 1 jam sebelum acara saya sudah di lokasi.
demikian adalah tentang penayangan video yang kalian saksikan. Sekali lagi tepuk tangan yuk. Setelah penayangan video ini, kira-kira sudah dibentuk kelompok, sudah mengerjakan semua? Sudah. Anak-anak sudah siap untuk presentasi? Sudah. Siap? Siap. Saya tunjuk jari. Kelompok 1 mana tadi? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Iya. Sekali lagi yuk, tepuk tangan lagi yuk. Masing-masing kelompok, setelah kalian menyaksikan dari video tadi, penayangan video ya, audio tadi ya, yang ada di YouTube, maaf karena ini ada kendala ya, yang audio tadi dipaparkan di laptop. Ini kalian sudah menyaksikan semuanya. Ini kita akan mempresentasikan masing-masing hasil dari pekerjaan. Ada yang presentasi, ada yang menanggapi. Berarti nanti ada, Bu, saya mau memberikan saran, boleh? Ya, itu bebas. Sekarang siapa dengan sukarela kesiapan dari masing-masing kelompok 1, 2, 3, dan 4 ini yang sudah siap untuk tampil ke depan, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya dari masing-masing kelompok ini yang sudah siap. Siapa saja yang sudah siap? Nah, ada sudah siap? Ya, silakan. Ini ada temanku yang sudah siap. Yuk, semangati. Sini Mas, sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Saputra dari kelompok 4. Saya satu diskusikan dengan kelompokmu apakah dapat keberagaman pada cerita nomor 1 adalah penjelasanmu. Jawaban saya, iya, karena tradisi merah untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang diyakini membawa berkah. Nomor 2, jika ada atau tidak ada terdapat keberagaman, apa faktor yang mempengaruhinya? Jawaban, karena adanya faktor yang mempengaruhinya penerimaan masyarakat atas perubahan merah merupakan tradisi yang diadaptasi dari Sekaten Solo yang tujuannya sama-sama pemerintah Maulid Nabi. 3. Diskusikan dengan kelompokmu apakah terdapat keberagaman pada berita nomor 2 bila penjelasanmu. Jawaban, ada. Pawang hujan merupakan tradisi turun-temurun yang masih eksis sampai sekarang. 4. Jika ada atau tidak terdapat keberagaman, apa faktor yang mempengaruhinya? Jawaban, ada. Faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi faktor Indonesia merupakan daerah tropis di mana sering hujan. 5. Apakah terdapat perbedaan antara berita nomor 1 dan berita nomor 2? Berikan pendapatmu terkait perbedaan tersebut. Ada. Meron memperingati Maulid Nabi dan hanya ada di Sukolilo dan Pasuruan, masih berlaku di Jawa dan Nusa Tenggara Timur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Mas Reza, perwakilan dari kelompok 4. Siapa yang mau memberikan saran, tanggapan atau apa, monggo. Dari kelompok berapa? Ya, silakan maju. Wah, ini siap sekali gitu. Kenalkan dulu dari nama kita kelompoknya, yuk. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelompok 1. Saya mau menanggapi kelompok 4. Presentasi kelompok 4 sudah bagus. Kami mau menambahkan bahwa berita seperti
penjelasanmu. Iya, terdapat keberagaman merah merupakan identitas dari kami warga Sukolilo Pati. 2. Jika ada atau tidak terdapat keberagaman, apa faktor yang mempengaruhinya? Adanya faktor yang mempengaruhi adalah kondisi alam kami yang ada di daerah pegunungan menghasilkan hasil bumi yang melimpah. 3. Diskusikan dengan kelompokmu apakah terdapat keberagaman pada berita nomor 2. Berikan penjelasanmu. Ada, pawang hujan itu merupakan tradisi yang terletak di Jawa, NTT, dan Sumatera Barat. 4. Jika ada atau tidak terdapat keberagaman, apa faktor yang mempengaruhinya? Ada dipengaruhi oleh letak strategis Indonesia dan juga dipengaruhi salah satunya adalah musim penghujan. 5. Apakah terdapat perbedaan antara berita nomor 1 dan berita nomor 2? Berikan pendapatmu terkait perbedaan tersebut. Ada, karena pawang hujan cuma membantu kekeringan para petani dan lain-lain. Berbeda dengan merah jika merah itu adalah memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan ya. Dua kelompok yang sudah maju, ada yang presentasi, ada yang menarik. Satu kelompok yang sudah maju tadi menanggapi sama mempresentasikan. Sekarang ada lagi yang mau maju. Ada yang mau menanggapi? Boleh, siapa? Oke, ya silakan. Boleh menanggapi, boleh presentasi, pokoknya yang penting kalian semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Dan saya saya Sarah Kaviani. Ya. Saya ingin menanggapi hasil presentasi hasil kelompok 3. Iya. Presentasi kelompok 3 sudah bagus. Kami mau menambahi bahwa berita 1 dan 2 sudah bagus pembahasannya. Kami mau menambahkan pada berita 2 bahwa pawang hujan merupakan tradisi yang unik. Kita hidup di Indonesia dengan ada musim hujan dan budaya kita masih merekat. Kami menghargai dan menghormati tradisi pawang hujan yang masih lestari hingga sekarang, terutama di daerah Jawa. Ya. Iya, tepuk tangan dulu ya. Nah, ini adalah dari tanggapan dari kelompok 1 terhadap kelompok kelompok 3 yang menanggapi kelompok 2. Siapa yang mau maju lagi? Saya Bu. Ya, yuk. Nah, jadi ini maju menanggapi apa presentasi sayang? Oh, presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Syafira. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan presentasikan jawaban kelompok kami. Yang pertama, diskusikan dengan kelompokmu apakah terdapat keberagaman pada berita nomor 1. Berikan penjelasanmu. Jawaban saya, ada keberagaman merah merupakan tradisi yang masih terlestari di daerah Sukolilo. 2. Jika ada atau tidak terdapat keberagaman, ada apa faktor yang mempengaruhinya? Faktor yang mempengaruhinya adalah letak wilayah yang ada di pegunungan Pati, warga desa Sukolilo, kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar tradisi melon untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Warga berebut gunung yang berhasil bumi hingga once untuk rengginang yang diyakini membawa berkah. 3. Diskusikan dengan kelompokmu apakah terdapat keberagaman pada berita nomor 2. Berikan penjelasanmu. Ada tradisi pawang hujan menempatkan tradisi yang masih lestari di wilayah Jawa. Beberapa waktu lalu publik mengipat dihebohkan dengan sosok Rara, seorang pawang hujan yang jasanya digunakan untuk menghentikan hujan deras, dan saat perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Maret lalu
Merah diperingati sebagai rasa syukur dan sebagai peringatan Maulid Nabi dan hanya ada di Sukolilo. Berita 2. Kelompok kami pawang hujan adalah sebuah tradisi yang ada di wilayah Indonesia termasuk Jawa, NTT, dan Sumatera Barat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya tepuk tangan yuk. Ya, selanjutnya siapa lagi yang mau tadi presentasi enggak? Yang mau menanggapi? Yuk, ya, silakan. Yuk, silakan mau yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Zarani dari kelompok 3. Saya ingin menanggapi hasil dari presentasi kelompok 2. Iya. Presentasi dari kelompok 2 sudah memahami substansi keragaman Indonesia. Kelompok kami akan lebih fokus menanggapi berita kedua, yaitu pawang hujan. Kita sempat mengetahui bahwa pawang hujan digunakan di kelatan internasional MotoGP di NTT. Hal tersebut menunjukkan keanekaragaman Indonesia kepada dunia internasional dan kita perlu bangga akan hal tersebut. Ya, sudah. Ya, tepuk tangan yuk. Kelompok mana, Mbak? Kelompok Kelompok 3. Yang menanggapi dari pertanyaan dari presentasi kelompok 2. Ada yang mau lagi? Ya. saya Bu. Ya, silakan. Presentasi atau mau menanggapi saya? Presentasi. Oh iya, presentasi yuk. Perkenalkan, nama saya Lisa Rezian. Hari ini saya akan mempresentasikan semua dari berita. Iya. Berita. Iya. Soal 1. Diskusikan dengan kelompokmu apakah terdapat keberagaman pada berita nomor 1. Berilah penjelasanmu. Jawab. Iya, karena tradisi merah untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan diyakini membawa berkah. Soal 2. Jika ada atau tidak terdapat keberagaman, apa faktor yang mempengaruhinya? Jawab. Karena adanya faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat atas perubahan. Merah merupakan tradisi yang diadaptasi dari sekaten Maulid, tujuannya sama-sama untuk memperingati Maulid Nabi. Soal 3. Diskusikan dengan kelompokmu apakah terdapat keberagaman pada berita nomor 2. Berilah penjelasanmu. Jawab. Ada. Pawang hujan merupakan tradisi turun-temurun yang masih eksis sampai sekarang. Soal 4. Jika ada atau tidak terdapat keberagaman, apa faktor yang mempengaruhinya? Jawab. Ada. Faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi faktor Indonesia merupakan daerah tropis di mana sering hujan. Soal 5. Apakah terdapat perbedaan antara berita nomor 1 dan berita nomor 2? Berikan pendapat terkait perbedaan tersebut. Jawab. Ada. Merah untuk memperingati Maulid Nabi dan hanya ada di Sukolilo, dan pawang hujan masih berlaku di Jawa dan NTT. Iya, tepuk tangan yuk. Nah, benar. Ada yang mau menanggapi? Saya Bu. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Korea. Saya dari kelompok 4. Saya akan menanggapi kelompok 1. Presentasi kelompok 1 bagus sekali. Kami dari kelompok 4 memberi tanggapan mengenai berita 1 dari kelompok 1. Meron adalah identitas daerah kita. Selain bangga, kita harus melestarikan dan membantu memviralkan tradisi Meron melalui TikTok supaya tradisi kita bisa dikenal baik dalam negeri, seperti tradisi pawang hujan yang sudah internasional. Iya, tepuk tangan yuk. Nah, ada yang mau lagi menanggapi? Sudah selesai? Karena ini berhubung waktunya sudah habis, sudah selesai ya untuk presentasi maupun menanggapi. Baiklah, kira-kira ada pertanyaan enggak dari masing-masing kelompok ini? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan? Enggak ada? Ya, oke. Ya, Budi akan memberikan kesimpulan dari masing-masing pertanyaan ya. Dari kalian menanggapi, dari kalian presentasi.
kediaman yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya letak kecamatan Sukolilo di pegunungan dan perbatasan Pati dan Grobogan. Tradisi ini sebagai simbol letak dari daerah Sukolilo sebagai daerah dataran tinggi. Maka tradisi tersebut sebagai rasa syukur atas hasil bumi yang dihasilkan. Nomor 2, selain itu Meron juga dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat atas perubahan. Masyarakat Sukolilo masih menjaga lestari kebudayaan Meron, namun juga diselipkan adanya pengajian, rabana, tarian naga yang merupakan tarian dari etnis Tionghoa Cina. Ya, ini Cina. Yang ketiga, teks berita kedua tentang pawang hujan yang terdapat keberagaman yang dipengaruhi oleh letak strategis wilayah Indonesia dan perbedaan kondisi alam. Maka karena itu karena di Indonesia ada 2 musim, yaitu satu musim penghujan, yang kedua musim kemarau. Contoh kemarin adanya yaitu acara besar skala internasional MotoGP di sirkuit Mandalika NTT Nusa Tenggara Timur. Event budaya yang masih kita event yang mengumumkan kepada dunia bahwasanya Indonesia punya sejarah dan punya sejarah budaya yang masih kita lestarikan, memberikan citra positif kepada dunia, yaitu yang terdapat pada pawang hujan kemarin yang disaksikan para riders di seluruh dunia. Salah satu alasan pawang hujan kemarin digunakan sebagai alat untuk, yaitu bentuknya untuk melestarikan budaya lokal, terlepas dari berhasil atau tidaknya aksi tersebut. Ya, inilah dari yaitu diskusi kalian, baik diskusi kelompok baik presentasi maupun diskusi dalam menanggapi. Kira-kira dari titik kesimpulan itu, adakah dari suatu pertanyaan atau sanggahan atau apa? Yuk, tepuk tangan yuk. Saya beri waktu. Dada. Oh ya, boleh. Saya ingin bertanya, bagaimana sikap kami sebagai pelajar melestarikan keberagaman dalam Meron di daerah kami dulu? Oh ya, sikap seorang pelajar ya. Terima kasih ya, teman tangan. Dari kelompok 1, yaitu di sebuah desa itu bagaimanakah cara melestarikan, ya kita sebagai seorang pelajar untuk melestarikan budaya Meron itu dengan cara apa? Siapa yang bisa untuk menanggapi dari pertanyaan Mbak Desta? Ada? Saya Bu. Oh ya, silakan Mbak, yuk. Nama saya Sally akan menanggapi pertanyaan dari kita, yaitu sebagai seorang pelajar itu ikut berpartisipasi seperti 1. Mengenakan pakaian adat Jawa Tengah. 2. Ikut bergotong royong seperti membersihkan sampah. Terima kasih Bu. Iya, betul. Terima kasih ya, tepuk tangan yuk. Dari pertanyaan maupun tanggapan dari teman-temanmu ini sangat-sangat bagus dan luar biasa, sangat antusias. Kalau begitu, dari kesimpulan titik ini tadi dari pertama sampai kedua ini itu tadi secara khusus, ini kesimpulan secara umum. Kalian boleh lihat di paparan di depan ini. 1. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah ciri khas bangsa sekaligus menjadi keunggulan bahasa Indonesia dari bangsa lain di dunia. Yang kedua, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dibangun berdasarkan kenyataan dalam kehidupan masyarakat berupa keberagaman. Yang ketiga, kita harus berupaya untuk menjadikan perbedaan dan keberagaman itu sebagai suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Keempat, keberagaman dalam masyarakat dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut faktor yang memicu terjadinya keberagaman dalam suatu masyarakat, yaitu 1A di sini, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, sebagai negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, yang D di sini transportasi dan komunikasi. Yang E, penerimaan masyarakat atas perubahan. Kira-kira gimana? Dari pendapat kalian ini ada yang setuju, ada yang enggak dari kesimpulan dari Bu Titi? Siapa yang ingin menanggapi? Silakan. Saya Bu. Oh ya, silakan Mbak Putri yuk. Saya setuju dengan pendapat Bu Titi, karena kita sebagai pelajar juga harus memviralkan tradisi-tradisi di Jawa Tengah agar tidak terhapus dengan
kembali jangan yang akan belajar berkelas banyak. Iya, terima kasih, bagus sekali. Dari ucapan dari dari anak-anak. Gimana kalau kita bergerak sih? Kita relax dulu. Ayo semuanya berdiri. Ayo kita senam, ikuti. Santai, jangan ngantuk. Ayo semangat, semangat. Ayo semangat. Ini speaking dulu. Speaking yuk. Makin apa deh? Ayo lihat, video. Iya, ya, video boleh tertawa semuanya yuk. Ya, ini senam bikin. Oh. Iya, terima kasih ya teman tangan yuk. Sekarang Bu Titi akan membagikan yaitu lembar evaluasi sebagai yaitu kegiatan selanjutnya. Biar tadi kalian sudah relax, biar tidak tegang, ini langsung kita masuk ke dalam yaitu lembar evaluasi kerja ya. Ya ini. Ya, dalam ini saya beri waktu 5 menit, Dek. Ya, silakan kalian kerjakan dulu. Ya, kalian kerjakan dulu. Oh ya, ada yang belum. Maaf. Bilang. Ya, sekarang dikerjakan. Ya, dikerjakan ayo. Nah, silakan.
Indonesia. Ya, boleh. Ya. Gak usah ragu-ragu. Oh, ini gimana, gak usah. Ya. Jika yang belum jelas, boleh tanya pada saya. Silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Ini paling kecil. Thank you. Ada lagi yang bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Oke, ya ini. Wah, kalau ini kok tenang-tenang saja, Cak. Ya, ini mana. Ya, ini ada temanmu yang tanya. Nomor 4, berikan tanda centang pada samping ini. Nanti kalian untuk memilih salah satu jawaban yang kalian benar. Pokoknya yang kalian yakini ya. Ada iya. Recording in progress. Ya. Ada seperti ini, ada seperti ini. Ya, ditanya dulu, ditanya mana? Kira-kira ada pertanyaan lagi? Sampai teman-teman rek. Nanti kita boleh gabung jadi. Ya, kalau sudah selesai, tolong dikumpulkan. Masing-masing ya, ketua suku yang mengumpulkan, ayo masing-masing anggota dari ketua masing-masing ya. Iya, siap. Terima kasih. Ya. Iya, terima kasih lah. Dari lembar ini nanti dikoreksi ya, dari lembar evaluasi. Oke, baiklah, terima kasih. Ini berarti kalian sudah benar banyak yang mengerjakan ya. Dari lembar awal. Itu apa? Jawabannya panjang-panjang banget ini, Pak. Mudah-mudahan benar semua ya, anak-anak ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Baiklah, setelah ini kalian kumpulkan evaluasi. Sekarang untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kira-kira kita akan start kemarin itu tentang kita belajar tentang norma, dan hari ini kita belajar tentang negara kesatuan. Kalau besok pagi mungkin untuk minggu depan ya,
kira-kira ini pembelajarannya tentang apa? Nah, sebelum ditutup, siapa yang tahu tentang apa? Ya. Pertama kalau saya mau bisa mendengar Nggih. akan menjawab tentang pembelajaran filosofi. Ya, apa tentang? Tentang mempertahankan persatuan dan kesatuan. Nah, tentang mempertahankan negara persatuan dan kesatuan. Benar? Ya, tepuk tangan. Ya, tentang negara persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Ini dari yaitu jawaban dari anak-anak. Kalau begitu, baiklah. Dari pengumpulan data baik itu tadi dari awal sampai akhir. Sebelum kita dari ada tadi pertama, yaitu tentang pembelajaran yang kalian diskusikan, ada yang diskusi, ada yang kita maaf ya speaking sebentar, setelah itu kita mengerjakan evaluasi. Kalau begitu anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri dengan tadi dari kesimpulan akhir tadi dari Mbak Marisa yang sebelah sana kelompok 1. Kalau begitu besok kita belajar, tolong siapkan materi pembelajaran pendidikan Pancasila untuk minggu depan tentang mempertahankan negara persatuan dan kesatuan. Besok minggu depan tolong disiapkan, nggih. Nah, tolong disiapkan soal-soalnya maupun kalian narasi dulu, literasi dulu, literasi dulu, membaca dulu, kita literasi membaca. Setelah membaca, tolong nanti malam kalian yaitu belajar tentang negara persatuan dan kesatuan dengan kalian banyak membaca. Setelah itu boleh kalian nanti besok paginya kalian boleh pertanyakan atau kalian memberikan pertanyaan kepada Bu Titi ya. Siapkan untuk pertanyaan maupun kalian ada kesusahan atau ada kesulitan tentang mata pelajaran untuk baik hari ini juga bisa, untuk minggu depan juga bisa. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah kalian hadir semua ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila ini alhamdulillah pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan suatu apapun. Anak-anakku masih semangat dan antusias sekali dalam pelajaran pendidikan Pancasila. Terima kasih kepada anak-anakku semua kelas 7 terutama ini yang kalian masih kecil-kecil ya, untuk pelajaran hari ini yang kalian begitu semangat, antusias. Yuk kita itu berdiri sebentar ya, tepuk semangat. Ayo kita ya. Semangat, yuk. Masih ingat semangat? Tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Bareng-bareng yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku. Mari sebelum kalian pulang, tadi diawali dengan doa, sekarang ditutup dengan doa pulang nggih. Yang akan dipimpin oleh siapa tadi untuk mendoa? Oke, yuk Mbak Cantik, yuk Mbak Putri. Siapa berdoa mulai?
Waktunya pas. Udah pas lebih 3 menit. Terus itu masih 15 menit.